and we would love to see more of it. Thank you for filling our morning. Hope you are well as always. Please enjoy my homemade sambal tabur. Dia bikinin sambal tabur. Oh, itu. Udah lo tabur di lobi kayaknya ya punya lo. Gue tabur ketika nyambut itu tari-tarian nggak terpaket. Kan lo kirim kemarin ke apartemen gue kan, tari-tarian yang nganter paket itu. Sian deh, dia mesti ngambil ke bawah, gue kirim aja tuh Reok Ponorogo. Banyak tuh juga geng duet yang DM ke gue gitu ya. Oh, sekarang kita ngerti sih gitu ya. Setelah duet kan udah masuk season 3 ya. Ada yang DM kemarin pas gue lagi di rumah, gue bacain satu-satu. Sekarang kita ngerti sih kenapa kalian itu sengotot itu pengen pakai baju yang proper, pengen setnya proper, pengen, kan itu semua kita pikirin ya. Kuku harus bersih, sepatu, padahal nggak kelihatan. Iwet request Dave, rambut nggak boleh berantakan gitu ya. Padahal di close up juga paling cuman 30 second, you know, stuff like that. Baju jangan kusut, set 25 hours itu nggak boleh kotor. Iya kan? Kan lu gitu kan? Sound harus bersih, gambar harus stabil, filter warna harus sama gitu. Itu kan art ya, Iwat. Dimana kita menciptakan segala sesuatu itu sebegitu detailnya. Walaupun mungkin kelihatan di layar tuh cuman sepersekian second gitu. Kalau tinggal di rumah vertikal gitu ya, kita kan kalau dalam masuk ke dalam rumah kita gini, lu pasti pakaian lu udah sesantai ini dong, ya kan? Pakai celana boxer, nggak pakai celana dalam, mungkin lu pakai daster, udah lepas bra lu, ya udah goyor gitu. Mau turun ke bawah tuh lu mesti ganti baju, males ya? Nah, nggak semua orang kalau kayak gue, kalau kayak Dave, kalau turun ke bawah ganti baju proper. Gue tuh pakai jas kalau turun ke bawah. Lebay. Karena ya gue paling nggak tahan, tau gak lo? Gue paling nggak tahan ya kalau gue ketemu di lift di sebuah gedung hunian vertikal gitu ya, dan mostly ini perempuan ya. Gue kelihatan dari bahasa tubuhnya gini, lo kenapa pakai daster sih turun? Dan nggak cuman pakai daster ya, tapi lu tuh, I can tell dari bahasa tubuh lu tuh, lu nggak pakai daleman. Lu tahu kan perempuan kalau nggak pakai daleman terus ketemu orang lain, mending begitu. Itu dia. Dicoba ditutupin, ditutup-tutupin. Padahal kan begitu ditutupin, dipenyet ke sini, keluarnya ke sini ya, Nek. Terima kasih emak sayang, terima kasih abah sayang. Nararararara, tarara, rara. Bagus ya, musikal keluarga Cemara ya, bagus. Damn. Nggak ada obat saya. Jatuh. Terima kasih emak, terima kasih abah. La 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 la, la 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 la. Kita mau cerita ya, nanti cerita soal gala premier dari ayam musikal keluarga Cemara yang hadir kembali. Ini ternyata udah kedua kali. Bukan ternyata, gue agak kemarin tuh bertanya-tanya juga, ini iya nggak ya yang kedua kali? Ternyata benar, ini yang kedua kali. Lagi bukan tayang ya, kalau musikal tuh lagi perform di Ciputra Artpreneur mulai 20 Juni sampai dengan 13 Juli. Gue kemarin gue tadi salah ngepost di Instagram story, gue bilang sampai 30 Juli. Ya, bubar dong orang-orangnya kalau sampai 30 Juli performnya ya. Jadi 20 Juni sampai 13 Juli. Gitu guys. Ceritanya bagus banget tadi malam tuh.
aku tuh bener-bener yang kayak wow gitu, keren banget. Ada banyak cerita, ada banyak yang titip salam, ya harus gitu salamnya, titip salam. Lo dapat salam Dari banyak, pada nanya kok Mas Dave nggak ikut gitu. Gue bilang, Dave biasa love and hate relationship sama Bantal, ya. Bantal nggak salah apa-apa, disalahin sama dia, gitu, ya. Sian tuh Bantal, tapi nggak apa-apa. Namanya manusia kan ada-ada aja adik-adiknya ya, gitu. Lo salam dari Mas Jeffrey Waworuntu. Salam dari Mama Ute. Terus gue bilang ini, Mama Ute, ayo jadi tamu kita di Duet Tweet. Terus dia bilang ini, mau. Dia kan gitu ya selalu ya, kayak mau dulu. Terus abis itu dia diam. Tapi ngomong apa ya, Bo? Lo tahu kan, kalau ngobrol sama gue tuh, kalian nggak kasihan ya nanti ya, dia bilang. Serius dia ngomong gitu? Iya, nanti kalian nggak bingung, sibuk nyari topiknya apa, dia bilang gitu. Ada pasti yang bisa dibahas, Mama Ute. Terus dia bilang ini, oh ya udah deh, kalau emang kalian yakin ayo aja, aku mah ayo aja, gitu katanya. Mereka kan selalu hangat gitu ya, hangat gitu. Terus gue kemarin duduknya itu, ternyata kursi kita, ini langsung mulai boleh nih, langsung mulai boleh. Boleh. Aku sambil beberes obat boleh. Obat aku udah habis, Kak. Oh. Pasti lo kesel. Kenapa nggak dari tadi malam ngeberesin? Pakai resep. Oh iya lupa. Allahu Akbar. Lupi. Kebanyakan kegiatan jadi gini. Nah, udah denger? Nah, bener. Nah, enak nih sekarang. Deretan kita kemarin deretan bintang film ternyata. Iya, Bubu tuh udah nempatin kita karena kan lo memang gila-gila jadi bintang film ya. Iya dong. Dia tahu kalau lo tuh gila-gila bintang film, jadi kita didudukinnya tuh daerah deretan bintang film. Ya. Jadi sebelah gue itu adalah Aurora Amanda. She said hi to you. Iya, aku udah pernah wawancara di Brunch with Dave sama Aurora. Iya, sama Mandat. Terus udah gitu, salam juga dari manajernya, Mas Pranadaya. Jadi sebelah kiri gue tuh Aurora Amanda, harusnya lo. Terus sebelahnya lagi adalah Jordi Prananta. Tahu aku juga udah pernah wawancara tuh sama Jordi. Iya, terus dia bilang gini. Jordi tuh mantan kru film sebelum jadi bintang. Oh iya? Dia pernah kerja apa intern gitu jadi kru film. Gue wawancara di Brunch with Dave. Gue ingat tuh ceritanya Produksi. dia. Dia bilang waktu dia jadi kru, dia tuh suka ngebatin. Kalau jadi bintang gitu rasanya kayak apa ya? Kayak apa ya kehidupan gitu. Beda nggak ya gitu. The way I act, the way I behave gitu. Lucu ya? Kejadian. Tapi he act oke, baik, sopan sekali. Terus kayaknya kelihatan kalau dia sangat suka sekali musikal. Dia menikmati sekali tepuk tangan, terus yang gitu-gitu. Jadi gue enjoy. Company gue sebelah kiri kanan gue kemarin menyenangkan. Mbak Wati nggak jadi nemenin lo pakai undangan gue? Karena meeting dia. Oh sibuk ya? Dia meeting sama anak-anak kemarin. Jadi gue juga berangkat dari kantor kan kemarin kan. Ibu kos sibuk ya? Ibu kos sibuk karena pas gue mau berangkat itu kan kita habis meeting, ada brainstorming gitu. Terus dia kayak masih jagain anak-anak. Jadi gue berangkat lah kemarin. Terus gue lupa nanya sih jujurnya. Enggak sih, gue udah bilang, gue WhatsApp gini, Mbak, I don't think, karena kan sebetulnya undangannya buat 2 orang tuh, buat Iwet sama buat saya dari Visinema itu. Gue bilang, Mbak, kayaknya gue nggak mungkin deh gue bisa pergi nih, badan gue masih nggak oke. Nggak enak. Gitu. Mendingan lu temenin Iwet, gue gitu. Cuman kan Judiwati seperti biasa kan orang Jawa ya.
Hmm. Jadi nanyanya nggak straight to the point gitu. Jadi yang kamu mau ngajak siapa gitu. Ya udah ntar aku pikirin deh Mbak gitu. Sementara gue juga gue lagi Mm-mm. ya Buk- kan. Lo Enggak, tau lah ya. enggak. Iya, sebenarnya bahasa tepatnya gini. Mbak Wati itu kan tempaan sebagai manajer tuh Iya, udah cukup menahun ya. Dia cukup iya, tahu diri, Iwat, bahwa harus tahu tempat. Ngerti nggak lo? iya, iya, Harus tahu iya, iya, tempat. Itu manajer versi iya, lama tuh, iya, 2.0, iya, bukan iya, 2.0 iya, malah 1.0. iya, Kalau iya, manajer iya, itu harus tahu tempat, iya, ya. iya, Yang tampil itu artisnya, nggak selalu iya, artisnya pengen ditemenin. Kalau nggak diajak, jangan ngajak diri. Kadang artisnya butuh waktu sendirian, bener kan? Kalau manajer-manajer sekarang kan beda ya. Manajer sekarang juga banyak yang influencer, banyak yang KOL, banyak yang selebritas gitu. Jadi tempaannya beda. mulutnya ya Allah. Lah, ember. Dan kadang Iya, gue tuh iya, suka iya. suka gini ke Mbak Wati. Mungkin lo harus belajar untuk lebih bisa apa tuh istilah anak-anak zaman now tuh personal branding. Lo personal Heeh, branding lo harus lebih berani kali Mbak. heeh, Sutra heeh, lah. Ah, sutra lah. heeh. Ngurusin lo aja udah ribet banget pakai personal branding lagi ya Allah. Ember. Lo perhatiin sosial medianya Mbak Wati. Nggak ada apa-apanya Mm-mm. kan? Iya, 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 iya. Terus Mm-mm. gue lanjut lagi. Gue komentarnya gini sambil bajai lewat ya. Eh Kemarin itu pertunjukan teater musikal Keluarga Cemara itu melembutkan hati gue. Gue tuh agak menyesal sih sebetulnya Bagus, nggak bagus. bisa nonton gitu. One, I love musical. Tuh Mm-mm. menurut aku tuh sebuah kegiatan yang nostalgic gitu ya di saat Iya, zaman serba digital gini kayaknya semua tontonan kita cuman di layar aja. Ini tuh kan kita we dress up, we go out, lihat iya, panggung pertunjukan, kan iya, feel-nya pasti beda ya. Gue tuh agak duh andaikan gue bisa nih karena menyaksikan pertunjukan langsung tuh kan rasanya beda ya. Tapi ya betul, udah mau gimana prioritas ya. betul, betul. Kenapa gue bilang melembutkan hati? Memang bener ya, di dalam kata, art itu masuk di dalam kata heart. Itu tuh bener-bener memang art itu tuh persembahan dari hati. Dan kerasa gitu, energinya yang di panggung tuh membuncah-buncah keluar kok ke penonton. Mm-mm. Mm-mm. Dan itu bener-bener bikin, lo tau kan ya, gue kalau udah malam tuh kan loyo ya, kayak sayur layu kan, ya. Mm-mm. Mm-mm. Gue udah gini, tidur nih kayaknya gue nanti, tidur nih kayaknya gue nanti. Enggak loh, sama sekali. Kenapa lo ketawa kalau gue boleh tahu? Itu kayak kayak parodinya Ari Tulang di TikTok ya. Memang Heeh, kalau udah sepuh tuh gitu. Semangat nonton film. Aduh ada film baru nih. heeh, heeh, Beli tiket heeh, premium yang heeh, kursinya bisa tiduran, ada heeh, selimut gitu ya. heeh, Duduk di heeh, bioskop, nonton, beli cemilan, tarik mm-mm, selimut, jreng, mm-mm. 15 menit film mulai. Tidur. Bener, Bo. Tapi kemarin nggak sama sekali. Dan kemarin itu gilanya, untuk gala itu, tamu-tamu undangan, kita dikasih lihat double cast, dua cast, perform satu malam. Oh. Yes. Jadi double cast itu, cast pertama itu tampil di act 1, terus kan intermission, break 20 menit, act 2 itu cast yang kedua. Oh. Gokil nggak? Gila nggak? Nyesel kan lo? Gue gini, Iya. aduh, Dave pasti nyesel banget. Karena lo bisa dapat dua performers dalam satu malam itu kayak gila. Terus kemarin, uh, sebelum gue kasih bonus-bonus laginya adalah, musikal Keluarga Cemara ini menurut gue bagus sekali untuk ditonton di libur sekolah. Karena kan ini mulai Mm. liburan sekolah ya. Mm-mm. Kenapa? Karena satu, yuk ajarin anak-anak kita untuk menyaksikan teater. Mm-mm. Ini sebuah pertunjukan yang non-digital dan bagus sekali. Itu satu. Yang kedua, pesannya musikal Keluarga Cemara ini menurut gue bagus banget kok.
Ini tentang bagaimana sebuah keluarga itu memang, ya kan kita tahu semua ya judul lagunya, harta yang paling berharga adalah keluarga, gitu kan? Di saat mereka kena tempaan, lagi ada masalah, ya mereka cuma bisa bergantung satu sama lain. Dimana support system itu juga ada yang namanya tetangga. Gitu. Nah, banyak pesan-pesan yang menurut gue tuh dalam banget. Dan gue baru ngeh bahwa ternyata memang problemnya itu di drive sama Eis. Si Teteh, gue tuh baru ngeh. Karena si Teteh itu kan lagi preteen ya, ABG kan. Kita lagi bahas musikal Keluarga Cemara. Dia lagi preteen. Jadi ya membuncah-buncah. Wis nggak suka tinggal di sini. Wis mau pindah lagi ke kota. Wis mau lomba dance. Dan permasalahan-permasalahan di sekitar dia. Tapi bagaimana emak dan bapak menanggapi itu di tengah-tengah mereka juga kena deraan hidup. Si Abah kan bangkrut ya, Nek. Dari kota besar pindah ke desa Cinangneng. Iya kan? Itu tuh ada emosinya yang satu kali akhirnya Abah nggak tahan, dia gebrak meja. Ada yang emak juga kadang-kadang satu momen, oh nggak kuat nih kayak gini. Tapi ya mereka nggak bisa kemana-mana lagi karena support sistemnya ya cuman mereka lagi. Dan ada satu adegan yang bikin gue nyes gitu ya. Si Abah tuh karena membawa kehidupan yang tadinya enak di kota lalu ke desa, tinggal di rumah kakek yang udah bobrok gitu ya. Kan dia merasa berdosa ya. Dan dia berusaha keras untuk bisa mengembalikan kenyamanan hidup keluarganya. Dia kerjalah ini itu segala macam. Dan capek dong pasti, Bo. Capek gitu. Terus dia pulang ke rumah gitu, konflik, dia marah. Wis, denger Abah. Wis, itu tanggung jawab Abah. Emak, itu tanggung jawab Abah. Ara itu tanggung jawab Abah. Terus semua nangis kan. Terus Ewisi nyamperin. Terus yang bertanggung jawab sama Abah siapa? Nyos. Khasnya nggak ada yang bisa kita ajak jadi tamu tuh di Duet With. Lagi sibuk Kak, sampai 13 Juli mereka performnya. Oh iya, performnya sampai 13 Juli ya, Keluarga Cemara musikal ini ya. Performnya sampai 13 Juli Kak, panjang kan, ini musim liburan sekolah. Oh, sehari berapa kali show tuh? 2 show, Oh, 2 show. 2 show. Tapi jago deh, sutradaranya Pasha kan? Pasha. Bukan Pasha Ungu ya, bukan Pasha Ungu. Pasha siapa ya, Nek? Prakasa ya kalau nggak salah ya. Pasha emang dia juga anak musikal lah. Terus dia tuh pinter gitu ngemasnya antara yang konflik, sedih, grafik itu emosi penonton dimainin sama dia. Awalnya dibawa pelan, disikat pakai lawakan. Ada satu tokoh yang scene stealer menurut gue. Yaitu Cekokom. Dari namanya aja udah yang namanya aja udah kokom ya, nggak mungkin dia serius ya, nggak mungkin nama Cekokom tuh tiba-tiba dibuat karakternya sebagai seorang penemu apa gitu ya. Namanya Cekokom tuh udah pasti komedi. Bener. Cekokom ini diperankan oleh Astri. Dan Astri ini anak abang None loh, None Jakarta. Oh, bukan Astri Welas? Bukan. Oh, lucu banget. Lo harus nonton. Menurut gue, this is worth to watch banget. Nah, kalau boleh pilih, gue mau wawancaranya Cekokom. Kenapa? Gue tuh suka loh, gue perhatikan ya, gue tuh sangat suka. Ternyata gue tuh ya sepanjang, kemarin kan kita ngomongin Alisa Dagis, terus gue cerita, gue pernah wawancara loh, gue tuh ternyata suka gitu memberikan, bukan memberikan, maksudnya kayak nangkep underdog talent gitu yang belum dapat spotlight banyak gitu. Gue suka tuh gitu, karena menurut gue pasti insight-nya banyak, karena mereka kayak bintang-bintang yang belum banyak dapat spotlight itu kan lebih haus membuktikan diri, ceritanya tuh lebih raw, terus mereka pasti lebih apresiatif gitu. Aku kan bukan bintang utama, kenapa yang diwawancara aku ya gitu. Jadi kayak lucu nih. Iya.
Iya, nanti kita undang aja di live TikTok. Gue inget Astri itu dulu mulai dari MC dulu di pertunjukannya siapa namanya Teater Apnon, bikinannya Maudi, Kusnaidi. Lucu banget. Suaranya pada bagus-bagus banget. Ya, musikal bro. Gue baru nemu satu lagi, namanya adalah Taufan Purbo yang jadi Abah. Lah, lo kenal? His name familiar. Kayaknya dia udah cukup sering main musikal deh. Iya, betul. Dia Astri Ovi namanya, benar Astri Ovi. Dia itu geng-gengnya Gabriel ya, kalau nggak salah ya, Chandra, nah ya udah deh, gitu-gitu. Ya itu geng-geng penyenyong, geng-geng drama musikal tuh. Divo musikal. Oh bener. Ini buat geng duet yang tadi nanya ya di kolom komentar kan pada banyak bertanya. Jadi kalau mau nonton musikal drama musikal Keluarga Cemara, belinya di mana? Di search di sosial media teman-teman ya. Artpreneur punya pekerjaan ini sama Visinema. Jadi pasti di sosial media postingnya juga udah ada informasinya. Bisa dibeli di tiket.com kok. Tiket.com ready untuk dibeli gitu. Terus the way mereka masukin built-in produk bagus banget. So good. Ada yang kenal sama emaknya Astri Ovi yang main jadi Cekokom. Itu anaknya temen aku. Bukan, anaknya temen mama aku. Gitu. Aku kenal emaknya si Astri. Tadi malam. Kamu kenal? Siapa? Kamu kenal mamanya Astri? Enggak, aku bacain komentar, Pak. Oh. Aduh, kayaknya belum luas nih. Masih kaku nih kayaknya nih. Masih. Tapi udah dikompres. Kemarin kan gue cerita sama Jordi, gue bilang gini, kok Mas Dave nggak ikut? Dia bilang gitu. Iya, salah bantal. Terus udah gitu, tadi pagi juga dia udah nggak enak. Terus dia gini, aduh. Gue gini, kenapa kamu aduh? Tegang pasti siarannya ya? Iya. Sumpah lo dia tahu kalau kita suka siaran di TikTok? Iya, dia bilang, aduh tegang pasti siarannya ya Mas? Iya. Karena moodnya pasti nggak enak ya? Iya. Gitu. Gitu ceritanya. Ada yang bertanya gini, Om Dev udah pergi ke dokter belum? Udah dong, aku kemarin pergi ke dokter jantung aku di Siloam, namanya Dokter Sakta. Dokter Sakta aja kaget lihat gue. Dia lihat nama gue di daftar pasien, dia gini, kan belum waktunya kamu ke saya, kenapa kamu datang ke sini? Terus gue bilang, aduh dokter saya begini. Terus gue ngeliat mukanya dia itu gini, aku tahu mungkin aku nggak harus ke dokter, kan Dokter Sakta kan dokter jantung ya, kali dia pikir gini, ini mah dokter umum aja bro, gitu ya. Ngapain lu ke dokter jantung? Tapi gue bilang gini, aku tahu dok, ini mungkin muscle spasm. Jadi menurut dia memang ini muscle spasm. Terus tapi, gue bilang gini, tapi aku tuh nggak mau sembarangan minum obat muscle relaxant. Terus dia bilang gini, yes, good point. Kenapa nggak mau sembarangan? Karena dia bilang muscle relaxant itu banyak karena semua muscle di-relax sama dia. Takutnya pompa jantung juga jadi relax. On my case, it's not good. Jadi nggak bisa sembarangan memang. Jadi memang analisanya itu adalah gue muscle spasm. Dan lo tau apa yang bikin sedih? Apa? Gue kurang protein. Hah? Asupan protein gue kurang. EKE kurang gizi. Kok bisa? Jadi dengan aktivitas berat badan gue tuh kan memang gue nggak terlalu suka makan protein, Wet. Capek gue ngunyah daging. Kok lu hahau gitu sih? Enggak, sebentar ya. Gini guys, boleh gue bicara ya? Ya, gimana dong, Cekokom? Gue tuh ngerasa gini ya, lo tuh kalau apa istilah lo tuh, I put you on a pedestal untuk bisa masalah gue kurang ya? Iya, masalah gizi, keteraturan hidup, masalah air, masalah kecantikan.
lu tuh kayak guru gitu. Terus lu bisa ngomong lu kekurangan protein, gue cuman gini, lu nggak walk the talk apa gimana sih, Bo? Atau kita tuh terlalu jauh sampai ada banyak hal yang gue nggak tahu tentang lu gitu. Apa ini? Anjir. Lo drama banget loh. Kan gue abis drama musikal, jadi semua tuh gue bikin musikal. Ntar lagi gue nyanyi sambil marah. Oke, enggak. Jadi gini, the thing is tuh ya, yang punya partner gue di Mutual Gourmet langsung WhatsApp, astaga, Dave kamu kurang protein, ibu Jing gitu. Kayaknya semua langsung Itu feel dia. guilty. Gini, Itu dia. gini. Memang kan sebetulnya goal utama kesehatan gue itu gue sangat menjaga kadar kolesterol gue tuh wet. Nah, gue itu goalnya kan di bawah 50. Nah, terakhir gue kontrol, kolesterol gue tuh 68. Jangan pukul rata teman-teman ya. Ini tuh on my case only. Ya. Selama ini kan gue asupannya terpenuhi dengan gue sarapan telur 2 sampai 3. Terus sekarang gini, oke, kan biasa gitu dong. Ya, bongkar pasang lah. Coba ini, coba itu gitu tiap kali kontrol. Apa ini ya gitu. Makan malam deh, jangan karbo. Nggak makan malam. Terus gue udah mulai males, Bo. Supaya gue makan malam, kan harusnya sebetulnya nggak boleh makan malam karbo. Gue nggak makan malam at all. Jadi asupan protein malam gue udah gone tuh. Terus kemarin dokter Sakta bilang gini, jangan makan kuning telur, cobain ya. Jadi putihnya doang. Nah, gue udah mulai males dan enak sebenarnya makan telur putih doang. Jadi gue pangkas semua telur dari sarapan gue. Jadi gue nggak sarapan. So basically gue tuh cuman makan udah 2 bulan ini siang doang, wet. Sama gue nge-gym dong. Kan gue nge-gym 2 hari sekali. Ya. Jadi yang terjadi adalah muscle tear gue itu dia nggak dapat asupan yang cukup dari protein yang gue makan. Aku minum whey protein. Iya, whey proteinnya gue tuh juga suka-suka gue aja. Kalau 3 scoop, 3 scoop enak ya, Nek. 1 scoop aja. Gue biasa. Einstein. Jadi sekarang gue dalam meracik itu gue udah dikasih tahu dokter Sakta. Gue itu minimal 86 asup kandungan proteinnya sampai 90. Jadi gue udah gini, kalau catering gue, protein gue 30, jadi 2 kali makan 60, gue harus punya 30 lagi, mungkin 24 tuh dari asupan protein gue, terus telur putihnya aja 3, itu 10 gram. Cukup deh, gitu. Jadi itu yang menyebabkan gue salah bantal tuh lama banget. Gue kalau pegel, kram tuh lama. Itu penyebabnya. Gitu. Mulai males memang gue makan. Capek aku ngunyah. Kunyahin dong. Geli banget. Burung kali lo. Sebel. Iya, again ya, bener ada yang bilang kasihan bantal, dia nggak salah apa-apa, ternyata lu kurang protein. Ya, gue tuh cuman komentar gini ya. Ini sama kayak obrolan kita kemarin. Ya, tanda-tanda tua itu adalah salah satunya malas makan. Ya, lu suka ada di fase itu gak sih? Enggak sih, kalau gue enggak. Kalau gue enggak, gue masih sangat suka makan. Gue kan kalau lagi sakit aja gue makan. Kelihatan sih. Iya. Sampai waktu gue di opnam tuh dulu operasi, dokter sampai gini, ada kesulitan appetite nggak? Enggak. Gue tuh jangan salah ya. Iya, ada kesulitan, ada penurunan appetite nggak? Enggak. Susternya udah gini aja. Gue bilang, diam nggak suster? Minta nambah kan gue. Terus gini, makanan rumah sakit tuh emang nggak terlalu enak, tapi dinikmatin aja. Gue gini, aku suka. Ya, karena gue tuh punya tendensi berlebih, Wet. Gue tuh nggak bisa kontrol mekanik ngunyah gue. Jadi kalau gue udah mulai ngunyah, gue nggak bisa berhenti. Jadi di kepala gue ya udah jangan mulai ngunyah dah gitu. Ngerti nggak lo? Jadi kayak gitu. makan malam cuman protein aja ya. Gue nggak bisa tuh. Pasti kalau protein gue akan nyari karbo.
kalau gue abis makan protein sama karbo, abis itu gue akan nyari yang manis-manis. Jadi kayak loopnya tuh panjang banget. Jadi gue pikir ya udah potong pangkas we gitu. Gue tuh mungkin karena terbiasa hidup harus berbagi satu potong ayam sama kakak gue. Kan dulu waktu Oh, kecil gitu ya, Bo. Sisain kakaknya gitu ya. Sekarang tuh gue tendensi gue adalah kalau makan protein, gue satu kali makan protein gue bisa banyak banget, Bo. oh, Jadi kayak kalau gue pesen nasi padang tuh gue mau daging rendang sama ayam goreng. hmm, Craving. ya. Membayar gitu. Nah itu yang gue jadi gini. Kalau gue ke dokter mudah-mudahan gue nggak kurang protein ya. Iya, lu sih kayaknya nggak, ya. Gini ya, gengnya kan Makasih kesannya ya, kayak Bo. Emang gue kelihatan kayak berlebih banget badan gue. Thank no, no, you. no, no, no. Kan Angie tuh selalu bilang gini, kalau ngelihat Iwet makan tuh nafsu deh gitu. Which I agree, Wet. Kalau ngelihat lo makan tuh nafsu. Lu nggak akan nafsu kalau ngelihat gue makan. Mungkin. Tapi kalau lo ngelihat gue makan manis-manis, nah lo akan nafsu. Tadi gue Ya. mau bilang apa ya? Eh, gue tuh sangat suka nasi sebetulnya. Jadi kalau lu minta gue makan protein, aduh gue pasti cari nasi. Kalau lu lemparin gue pakai nasi, pakai kentang, nah gue nafsu. Tapi itu nggak boleh banyak-banyak kan? Untuk body Hartono Gun gue YSL gini kan nggak bisa banyak-banyak ya kan? Kintan Umari gini kan harus mempertahankan kutilang darat gini kan. Jadi gue protein doang nggak pakai karbo tuh BS banget deh bro. Jadi ya udah deh nggak usah sama sekali gitu. It's my fault, nobody's fault. It's my fault. Itu adalah adjustment yang harus kita lakukan. Tapi memang kita harus belajar mengetahui badan ini tuh butuhnya dan perlunya apa. Itu loh. Ya. Yang lucu adalah menurut gue siaran kita ini tuh cute ya. Ih, geli deh lo ngomong cute No, dari diri sendiri. bukan cute-nya kitanya atau kontennya, tapi yang nonton tuh menghadirkan a lot of cute moment gitu. Kayak gitu. Aku temenan sama mamahnya yang jadi cekokom. Dari mana kita tahu sih, Bo? Kalau yang nonton bakalan ada yang kenal. Kita ngomongin kemarin tuh pasukan Garuda pelepasan, lo lari. Garuda finisher, gampang Dave. Garuda finisher. Bagian Yuk, mana dari diulang, lari yuk. harus finisher sih? Yuk, coba diulang yuk. Garuda finisher. Jangan sampai salah lagi ya. Sekali lagi yuk. Yuk bisa yuk. Garuda finisher. Oke, yuk silahkan. Dari Garuda finisher itu salah satunya aku om gitu pas kita omongin. Dari mana kita tahu sih gitu ya. Oh iya. Atau kita ngomongin DPR harus gini DPR gitu. Tiba-tiba Mbak Nini gini, aku anggota DPR. Aduh, gimana sih ini? Terus kemarin dong kita ngomongin, Natrabu, rendangnya endol. Natrabu. Kita harus ya nyobain Natrabu. Hadir siang-siang gue lagi ngantri di Siloam gitu ya. Tuh yang punya Natrabu DR. Halo Om De, saya generasi ketiga dari restoran aku. Aku tuh suka nontonin duet siaran pagi. Dilalah tadi pagi aku nggak nonton. Aku di-mention di WhatsApp banyak orang. Katanya restoran aku diomongin. Gue udah ini, aduh kita ngomong apa? Ada yang tersinggung. What did we do? Aduh udah makin tegang nih leher gue ya. Katanya ngomongin Natrabu. Astaga, yang punya Natrabu. Lu sempet di DM nggak? Iya, di DM juga. So say hi untuk generasi ketiga Natrabu. Gue lagi menunggu rendangnya datang sih. Lu ya, giliran rendang Natrabu, lu jawab DM-nya. Giliran orang gini, Om Dev, aku mau kirim kembang, mau kirim bunga, mau kirim ini, aku DM Mas Iwet nggak dibales. Gue harus bebenah, gue gini, nggak usah, Iwet nggak pernah di rumah. Si Dedi itu dari Sotis mau kirim laksa Singapura, gue gini, lu kenapa nafsu banget sih ngirimin laksa sama si Iwet? Gak, karena Iwet suka asin, tapi Iwet nggak bales DM aku. Dia nggak pernah di rumah, gue curiga malah dia kayaknya nggak punya rumah. Udah nggak usah ngirim-ngirimin si Iwet. Nggak, gue lurusin. Nggak gue balas. Tapi gue pas dibilang dia mau kirim rendang, gue agak gini. Rendang. Menarik juga nih. Tapi bener, kenapa gue nggak pernah balas untuk urusan makanan itu? Alasannya gini guys. Gini, dengerin. Ada alasannya. Gue itu kalau udah masuk ke apartemen, gue males banget keluar dari apartemen gue. Oke, itu satu. Kalau kirim barang ke Dave itu tinggal turun ke lobby, ambil. Dan bisa ditutupin. Udah deh, lo nggak usah ngaku-ngaku rumah lo di rumah susun.
Orang juga tahu lu tinggal di Dharma Wangsa. Ih, emosi. Nggak, oh iya. Lanjut ya. Lanjut ya. Terus abis itu sementara kalau gue, nah gue tuh apartemennya tuh kelas menengah bawah, Kak. Ya. Jadi alamatnya aja Sudirman. Sudirmannya pun sebenarnya Karet Tengsin, Kak. Bukan di Jalan Jenderal Sudirman gitu. Jadi gue mesti turun ke ruang paket. Males ya. Males banget, Bo. Dan kemudian kalau udah urusan makanan, ruang paket tuh rewel. Nggak boleh lama, harus segera diambil nanti ini. Karena kan ini kan penduduknya banyak ya kalau di tempat gue. Sehingga kalau sampai itu tertahan, itu basi. Nah, itu yang membuat gue kayak, gue nggak suka dikejar-kejar orang untuk turun ke bawah, ngambil ini, itu, Iya, gitu. paham. It's okay. Udah gitu, kan kalau tinggal di rumah vertikal gitu ya, kita kan kalau masuk ke dalam rumah kita gini, lu pasti pakaian lu udah sesantai ini dong, ya kan? Pakai celana boxer, nggak pakai celana dalam, mungkin lu pakai daster, udah lepas bra lu, ya udah goyor gitu. Mau turun ke bawah tuh lu mesti ganti baju, males ya? Nah, nggak semua orang kalau kayak gue, kalau kayak Dave, kalau turun ke bawah ganti baju proper. Gue tuh pakai jas kalau turun ke bawah. Lebay. Karena ya gue paling nggak tahan, tau nggak lo? Gue paling nggak tahan ya kalau gue ketemu di lift di sebuah gedung hunian vertikal gitu ya. Dan mostly ini perempuan ya. Gue kelihatan dari bahasa tubuhnya gini. Lo kenapa pakai daster sih turun? Dan nggak cuman pakai daster ya. Tapi lu tuh, I can tell dari bahasa tubuh lu tuh, lu nggak pakai daleman. Lu tahu kan perempuan kalau nggak pakai daleman terus ketemu orang lain, mending begitu. Itu dia. Dicoba ditutupin, ditutup-tutupin. Padahal kan begitu ditutupin, dipenyet ke sini, keluarnya ke sini ya, Nek. Kalau udah ibu-ibu kayak balon air ya. Dia kepenyet di sini. Lah kan kita kan nggak mau jadi ngeliatin ya di dalam lift. Begitu dilihatin, merong. Nah, ngerti nggak lo? Itu yang membuat gue tuh jadi kayak, gue bukannya tidak menghargai dan kemudian tidak mengapresiasi, cuma gue males banget. Sama satu lagi, gue itu jarang di rumah. Jadi kalau dikirim di hari kerja, itu telepon gue bunyi terus cuman perkara, Pak, kapan mau ambil makanannya? Pak, ada kiriman makanan. Pak, kapan mau diambil? Jadi gue kayak, capek gitu. Oke. Sekarang kalau gitu gue mau lebay kan, mumpung biar tajam. Lu bilang kan lo di Karet Tengsin. Soalnya kalau di hunian aku, kalau paket gitu diantar ke atas, diantarnya pakai tari-tarian lagi, ditandu, pakai tanjidor. Kadang-kadang Reok Ponorogo ya, tiba-tiba gini. Speaking of ya. Ganti-ganti. Satu hari Reok Ponorogo, satu hari berikutnya tari-tarian pendet. Iya, 39 berapa sih provinsi? Provinsi aja 34. 34. Kadang tari maengket gitu. Ayo, pop quiz, trivia quiz kayak Ems and Homes. Dari manakah asal tari maengket? Sulawesi Utara, tahu gua. Pintar. Bentar, sebelum surat, ngomongin protein dulu. Lo pegang dulu surat lo. Gue baru tahu. Siapa di sini yang suka kalau minum susu itu kembung? Coba. Lo kembung ya. Coba, siapa di sini yang kalau minum susu suka berasa kembung? Gue baru dapat info, gue baru dapat pengetahuan. Aku, gue, saya. Oke, banyak nih ternyata yang suka kembung kalau minum susu. Pertanyaan, siapa yang biasa disalahin kalau sampai ternyata lo minum susu kembung? Sapinya dong. Kok sapinya? Kenapa? Susu dari mana, Wet? Dari sapi. Susu dari mana, Wet? Susu dari mana? Dari sapi. Laktosanya dong. Sapi. Kena mental mau mundur. Gak jadi dia cerita. Ya sapinya dong yang salah kalau lu sampai kembung. Sabar. Oke, gue pertajam kalimatnya, gue pertajam pertanyaannya ya. Kayaknya aku ralat. Semenjak lu pernah hadir sebagai sapi untuk si anaknya Sule, lu tuh jadi punya kedekatan sama sapi, lu ngebelain banget sama sapi. Iya. Oh, water pengiau, sapi tuh meten kedet. Lanjut ya. Zat apa dari susu yang biasanya disalahkan ketika lu kembung minum Laktosa. susu? Laktos. Ternyata tidak.
Oh, ini trivia Ems and Homes nih ya. Apa Iya, yang salah? Apa? gue baru tahu, bahwa ternyata bukan cuma laktos yang bikin perut lo tuh kembung ketika lo minum susu. Ya itu. Proteinnya juga bisa membuat lo kembung. Gue baru tahu kemarin. Jadi ada beberapa hal, dan itu memang tidak bisa pakai self-diagnose ya, lo harus tes gitu. Tapi ternyata ada beberapa protein dari susu yang juga bisa membuat perut lo kembung. Iya. Nah makanya kalau beberapa produk gitu ya, terutama di Australia, di New Zealand, itu mereka pakai susunya A2. Susu A2 anak Ya, biologi susu dong ya. itu. Iya, kalau di anak sosial A3 ya. Iya, kalau di anak bahasa kayak gue A4 ya. Tua loh. Gimana kita bisa mau menjaring Gen Z kalau lo masih A2, A3, A4? Jaring Gen Z. Kita nih ngasuh Gen Z. Ponakan kita tuh Gen Z. Alpha. Kita nggak usah jaring. Gue mau bilang gini. Dan rata-rata kita ya, kalau teman-teman cek gitu ya, kan gini, lactose intolerant ikan kayaknya gaya hidup banget ya penyakitnya gitu. Rata-rata kita tuh sebetulnya lactose intolerant loh. Lu cek deh, di Prodia tuh ada. Lu bisa ngecek ya. Gue udah pernah ngecek di Prodia, di Kalbe. Gue udah pernah ngecek. Itu dia. Gue tuh, nah satu juga gue nggak terlalu suka mengkonsumsi whey protein shake, Iwet. Gue tuh lactose intolerant. Dan itu sudah gue buktikan. Jadi gue agak membatasi asupan susu. Satu. Jadi cuman ada batasannya tuh. Di atas batasan segini gue akan kembung. Nah, kan sekarang whey protein itu, shake protein itu ada juga yang natural plant. Natural plant itu dari mana sih? Dari peas kan? Dari kacang-kacangan. Peas. Dan gue juga sensitif terhadap peas. Kacang-kacangan nuts bukan sih? Iya, tapi kacang yang dipakai untuk whey protein shakes itu biasanya dari peas. Oh, peas. Kedelai gitu maksudnya, kedelai. Iya, rupa-rupa macam-macam. Ada pisio, ada salam peas, ada planet remaja yang penting peas, a lot of peas. Peace of mind gue terganggu gara-gara lo. Bodoh amat, baju lu polyester nggak bisa disumbangin ke sejauh mata memandang. Gue nggak privilege, baju gue bukan katun. Dan itu tadi begitu nyalain, gue gini, gak usah sok borju pakai baju lo nggak bisa disumbangin untuk sejauh mata memandang, baju lo polyester. Ditolak lo Mbak Citra. Polyester kok mahal. Ember. Polyester murah harusnya. Oke. Tadi apa ya gue mau cerita ya? Oh iya, susunya A2. Tadi ada yang nanya, susu A2 tuh apa? Coba Google deh guys. Jadi supaya kalian tahu. Tapi sebenarnya menurut gue bener kata Dave, mendingan cek dulu. Lo tuh sebenarnya intolerannya sama apanya? Apakah proteinnya atau dari si laktosnya gitu. By the way, guys, jangan lupa tap-tap karena ingat, sebagai karyawan Corpo Duet, ya, KPI kita adalah 1 juta like setiap harinya. Ingat, kita dalam hidup harus punya KPI. Enggak, gue tuh mau bacain surat. Ini ada kiriman surat. Jadi ada banyak geng duet yang kirimin kita snacks gitu ya. Protein bar dari Messy Kitchen. Lu udah pernah nyobain belum, Iwet? Messy Kitchen. Cari di e-commerce ya. Mereka tuh punya granola bars. Granola tapi bukan protein bars ya. I think it's by far one of the best granola bars yang gue pernah makan, yang all natural produk puyeng gitu, dan buatan lokal. Enak sekali dan gak murah ya. Kenapa lu? Gak apa-apa, biasa. Messy Kitchen itu enak ya. Terus juga ada yang kirimin nih, sambal gue mau nanya sama lu, gimana gue nggak mau makan karbo? Sambal teri, sambal tabur, Bo. Sambal itu emang bisa digadok nggak pakai nasi? Kan nggak bisa ya, Bo. Gue ini orang Indonesia, makan sambal tuh harus pakai nasi yang. Digantilah pakai kentang. Nah,
Kalau bapak gue ya, lo tau nggak? Dia kan juga very conscious ya karena darah tinggi, kolesterol, nanu. Dia tuh nggak makan nasi, dia pengganti nasi apa coba, Wet? Ketela, Ketela tuh apa sih? Singkong. singkong. Iya. Nah, hanya Iya. orang Sulawesi nih yang bisa relate. Mm-mm. Karena Mm-mm. waktu dia di kampung makannya bukan beras, Bo. Tapi, Singkong. Jadi dia makan makanya. singkong pakai lauk. Nah, nggak masalah. Gue kan Mm-mm. hari-hari gitu. Singkong goreng, gue makan pakai ikan peda. Masa? Ya Iya, jangan gue ngarang digoreng, aja. kukus dong. Sorry, kalau ketela bukan singkong yang ubi ketela. Ketela mah singkong. Hah? Singkong, ketela. Ketela itu ubi, Au ketela ah, itu elu. bodo amat. Keseleo lu. Gitu guys, capeknya siaran kayak gini tuh, saut-sautan kayak gini. Itu tuh mikir, tau nggak mikir. Makanya KPI 1 juta tuh tolong dipenuhi. Lu kayak uget-uget ya. Itu juga kayaknya penyebab lu suka keseleo. Coba, kalau berdiri tuh diem, lurus. Jangan gini, jangan gitu, jangan gini. Iya loh, gue perhatiin ya. Gue tuh emang kalau orang gitu ini mah duri lunak. Emang iya, Bo, duri gue tuh kayaknya lunak loh. Gue tuh susah loh tegap gitu. Gak bisa gue. Lu lagi duduk aja ngomong gitu. Gitu, gue gini. Aduh, rame banget badannya. Gue Lu kayak Umi Elvi lagi show, bajunya kayak gebrer gitu. gue tadi mau nyambung ini kan tadi lo membahas mengenai drama musikal Keluarga Cemara ya. Betapa detail mereka membuat pertunjukan tersebut ya. Terus lo bilang no wonder art itu masuk ke dalam kata-kata heart. You can always find art in heart gitu. Karena memang seni itu pasti dibikinnya dari hati gitu ya. Kan banyak tuh juga geng duet yang DM ke gue gitu ya. Oh, sekarang kita ngerti sih gitu ya. Setelah duet kan udah masuk season 3 ya. Ada yang DM kemarin pas gue lagi di rumah, gue bacain satu-satu. Sekarang kita ngerti sih kenapa kalian itu sengotot itu pengen pakai baju yang proper, pengen setnya proper, pengen, kan itu semua kita pikirin ya. Kuku harus bersih, sepatu, padahal nggak kelihatan. Iwet request Dave, rambut nggak boleh berantakan gitu ya. Padahal di close up juga paling cuman 30 second. You know, stuff like that. Baju jangan kusut. Set 25 hours itu nggak boleh kotor. Iya kan? Kan lu gitu kan? Sound harus bersih, gambar harus stabil, filter warna harus sama gitu. Itu kan art ya, Iwat. Dimana kita menciptakan segala sesuatu itu sebegitu detailnya. Walaupun mungkin kelihatan di layar tuh cuman sepersekian second gitu. Kemarin di rumah, gue nonton lagi, ini semi-documentary ya. Gue udah pernah bahas di siaran. Namanya di DCC, Dallas Cheerleader Club. Dallas DCC ya. Dallas Cheerleader Club gitu. Yes. Jadi dia itu membahas udah 2 season sekarang. Dia membahas behind the scene lah. Jadi rupanya Dallas Cheerleader ini lagi sariawan. Selain kecengklek, sariawan. Selain kurang protein, kurang vitamin C. Oh, banyak ya kurangnya. Banyak banget masalahnya, pantesan agak judes 2 hari ini. Terus, Wet ya, dia bilang gitu ya, dan itu tuh kan salah satu klub cheerleader yang sangat prestigious ya, Iwet. Gue lihat ketuanya itu, dia bilang gini, lo tahu untuk jadi cheerleader itu, ketentuannya banyak banget loh, Iwet. Selain mereka harus audisi setahun 2 kali, training itu udah nggak usah dipikirin ya. Juga adalah mereka itu punya buku panduan penampilan. Mereka itu tidak boleh kelihatan di publik tanpa make up dan rambutnya berantakan. Harus jadi.
Hmm. Pakai baju aja itu ada panduannya. Terus setiap kali mereka tampil, itu kan di foto tuh ada foto mereka di lapangan. Mereka tuh di lapangan football apa softball, itu kan kelihatan dari penonton Football. cuman, football kan cuman Mm-mm. segini ya Iwat. Paling Mm-mm. cuman di center, di kamera giant screen, itu kan paling cuman sesekali ya. Mm-mm. Sesekali itu aja, selesai si chairman-nya itu zoom gitu. Lo maskara ini bleber di lo, ganti ya maskara. Alis lo tuh selalu yang sebelah kanan tuh lebih tebal dari yang kiri, ganti ya. Ada standarnya, web. Mm-mm. Terus sampai kepada kuku itu harus selalu rapi, bersih, nggak boleh gompel. Mm-mm. Kenapa? Sehingga ketika mereka di lapangan salaman sama orang, anak kecil, penonton yang salaman, mereka bilang gini, mereka akan melihat representasi terbaik dari Dallas Cheerleader Club. Dia bilang gitu. Mm-mm. Kenapa itu penting? Karena that could be the only moment dia berhubungan dan berinteraksi dengan lo. Lo nggak punya kesempatan kedua lainnya. Kita harus pastikan interaksi tersebut memorable. Dan mereka itu, Iwet, begitu mereka masuk di lapangan, kalau mereka beradu pandang, eye contact, mereka harus muka ramah, senyum, dan harus membalas. Gue lihat ya, kayak karakter-karakter di Disney. Kan kalau adu pandang tuh udah langsung, Mm-mm. ya kan? Terus Mm-mm. menarik balik kepada kita gini, nah itu baru personal branding tuh. Itu namanya art. Sampai kepada ya Iwet ya. Mereka itu si cheerleader itu tanda tangan kontrak loh. Nggak boleh punya hubungan dengan para pemain atau atlet-atletnya. Mm. Terus, kalau lo sebagai pengunjung, lo mau foto sama mereka, boleh dijagain. Nggak boleh pegang. Supaya lo kalau mau foto, dapat menahan diri di urge untuk pegang. Karena kan kita kalau foto, rangkul atas, rangkul bawah, punya tendensi untuk pelecehan kan. Mm-mm. Mereka ngejagain si cewek-cewek ini supaya tidak ada kesempatan untuk dilecehkan. Kalau lu mau foto, lu dikasih bola football supaya tangan lu pegang bola. Jadi lu tidak berhubungan, tidak berinteraksi, nggak pegang, nggak rangkul. Hebat ya? Mm-mm. Detail. Mm-mm. That's why ketika kita melakukan sesuatu itu harus detail itu. Nah, gue ngeliatnya gini lah Iwan, agak kontradiktif dengan kehidupan kita sekarang di era digital ini. Mm-mm. Contoh gitu ya, Wet. Kita sebagai konten kreator mesti mikirin sedetail itu, sementara deadline banyak banget, bro. Terus Mm. mungkin kita mikir gini, aduh, bikin konten di sosial media mesti sedetail itu, paling daya masa dinikmati penontonnya juga cuman sehari, besok udah ganti konten lain yang jadi viral, ngapain amat gitu. Iya nggak sih, Wet? Mm. Mm. Tapi menurut aku tergantung pilihan branding lo. Kalau Nah, branding lo pengen nyampainya di kelas di sisi yang mampu bertahan dari tahun 70-an loh, Nek. mm. Sampai Mm. sekarang masih relatable, masih masih menarik, masih dielu-elukan orang. Ya, lo pilih standarnya yang segitu. Setuju. Gue suka nih bahasan ini. Sebelum nanti Dave akan baca surat ya. Dari tadi udah pada ribut banget. Gue suka nih bahasan ini. Menurut gue, nah ini yang kadang-kadang bikin orang suka capek kerja sama gue. Dan menimbulkan perkelahian di kantor biasanya. I have my standard. Dan mungkin kenapa kita bisa get along, Dave. Because our standard tuh match. Ya. Dalam artian apa? Ini bukan cuma mengencourage, gue menuntut untuk menjadi detail dalam mengerjakan sesuatu. Gue paling sebel sama orang yang kerja asal jadi. Yang penting udah deliver, gue benci banget itu. Gue benci banget, bener-bener kayak gue akan selalu push gitu, detailnya mana, ininya mana, itunya mana. Even misalnya gini, kan agency gue itu kreatifnya kita kalau bikin konten, atau kita bikin apa tuh namanya brief buat KOL, gue bilang gini, bikin kayak mood board.
Kayak frame by frame-nya seperti apa, kayak bikin iklan, Bo. Itu orang banyak yang gini, buat apa? Ini kan cuman konten. Buat gue enggak. Viral itu bisa dibikin loh. Viral itu bukan cuman, get this, viral itu bukan cuman Tuhan sama algoritma yang tahu. Viral itu lo tahu gimana cara bikinnya. Masalahnya, narasinya dibikin bahwa cuman Tuhan dan algoritma yang tahu karena lo nggak tahu caranya. Caranya gimana? The detail, the first 6 seconds, bajunya, itu dipikirin loh. Dan itu berangkat dari lo tahu karakter dari orang yang mau lo tap in. Kalau dia biasa pakai kaos hitam, kasih dia kaos pink. Orang pasti akan berhenti, itu main banget dia pakai kaos pink. Kalau dia orangnya pinter banget, lo bikin ada bagian yang dia jadi bodoh banget di situ. Orang kan gini, ini kenapa sih nih orang kok bodoh banget jadinya? You know, those kind of things are details. Itu dalam ilmu komunikasi istilahnya break the script. Correct. The purple cow, the showstopper. Kan pasti teman-teman istilah marketingnya juga the red apple. Kan Correct. gitu kan ya. Kalau lo di keranjang isinya apel warna hijau, cuman ada satu apel warna merah, lo tawarin ke orang, pasti semua orang pengennya apel merah. Begitu ditanya, emang lo pengen suka apel merah? Enggak sih, habis itu cuman satu, gue pengen aja. Gitu. Jadi setuju sama Dave bilang bahwa the devil is in the detail. Sama ya, menurut aku juga itu juga termasuk salah satunya adalah again ini tugas kita sebagai orang tua ya. Tergantung kebiasaan di rumah sih, Wat. Contoh ya, berangkat dari keponakan gue. Kan keponakan gue ini lagi libur. Terus tiap hari kan orang tuanya kerja ya. Kan dua-duanya property agent, kantornya di rumah. Jadi kan sekarang si anak-anak ABG itu ditinggal di rumah, nggak ada orang tua, pasti kalau nggak dipandu, apa sih yang akan mereka kerjain saat libur? Cuman itu doang. Jadi tiap hari itu dikasih to-do list sama adik gue. Cuci piring, turunin setrikaan dari atas ke bawah, tutup jendela, kasih makan anjing, cek pipis anjing gitu. Tapi namanya anak-anak ya, ini ceritaan adik gue kemarin gitu. Aku abis ceramah lagi di rumah, kenapa gitu. Aku tuh ngelihat, aku kasih tahu ke anak-anak gini. Contoh gitu ya. Kalau ngerjain sesuatu, jangan cuman to-do list-nya aja dicek. Tapi, lo perhatikan juga pekerjaan yang timbul saat lo mengerjakan to-do list lo. Misalnya, kamu disuruh cuci piring. Saat lo mencuci piring, lantai jadi basah. Berarti apa? Ya lantainya harus dipel dong. Tapi itu nggak ada di to-do list lo. Betul. Tapi masa lo biarkan lantai becek seharian? Gitu. Terus gue gini, yes, betul. Itu kan sebetulnya mental yang penting udah I did my job. Yang penting di to-do list gue udah selesai gitu. Perkara di luar dari itu ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, kayaknya bukan kerjaan gue deh. Yes, bener. Anak-anak kudu panjang ngasih tahunya. Setuju. Kenapa gue jadi gini? Gue tuh paham. Satu, gue sekolah arsitek. Sekolah arsitek itu kan kacau ya detail ya. Lo dituntut bener-bener untuk memperhatikan segala macam hal. Tapi kalau flashback lagi ke belakang, gue tuh di rumah digituin sama bapak gue. Gue dulu nggak boleh keluar rumah kalau baju gue kusut. Bapak gue tuh bener-bener ngeliat, dan zaman dulu kan zaman model BG itu ada ploy ya, ada apa tuh namanya, rimpel di depan celana. Lurus ketemu sama garis tengah. Satu lagi, nggak boleh keluar rumah kalau nggak pakai kaos kaki. Hal-hal seperti itu tuh yang di tempat tiap hari gitu, bukan cuma baju. Masalah kayak kerjaan, masalah kayak lo ngeberesin sesuatu, ya semua berawal dari rumah sih. Iya. Dan kembali ke kata-kata lo ya, that's why we find art in heart gitu. Bahwa ya itu gunanya kita bersentuhan dengan seni ya, supaya kita kembali ke hati kita masing-masing gitu. Jadi mengerjakan sesuatu itu memang harus pakai hati memang. True that.
Jadi mau lo akuntan, mau lo orang pajak, mau lo hal-hal yang tidak berhubungan sama karya seni, no. Menurut gue setiap orang itu mengerjakan seninya masing-masing, karena balik lagi karya seni itu bisa berbagai macam bentuknya, yang jelas dia harus keluar dari hati. Ya. Surat. Apa isi suratnya? Ya ampun. Every day such a jump start to see you in TikTok. And we would love to see more of it. Thank you for filling our morning. Hope you are well as always. Please enjoy my homemade sambal tabur. Dia bikinin sambal tabur. Oh, itu. Udah lo tabur di lobby kayaknya ya punya lo. Gue tabur ketika nyambut itu tari-tarian nggak terpaket. Kan lo kirim kemarin ke apartemen gue kan, tari-tarian yang nganter paket itu. Sian deh, dia mesti ngambil ke bawah, gue kirim aja tuh Reok Ponorogo. Gue tuh tersentuh ya, kan kemarin I have a lot of free time ya, jadi gue banyak baca DM. Aduh maaf, jadi kalau dari tadi ceritanya DM lagi. Gue tuh tersentuh ya dengan geng duet tuh yang very attentive gitu ya. Mungkin kan kita suka promosiin duet with, terus kita bilang, aduh harus mulai ini nih gitu. Ada yang gini, Kak Dave, aku sekarang udah unsubscribe langganan premium aku di platform sebelah supaya ada iklannya. Aku udah tontonin sekarang iklan nggak pakai skip, so thank you. Tapi gue selalu balasnya gini, nggak perlu begitu-begitu banget. Yang penting doa sama dukungannya selalu, itu yang paling utama. Sama, banyak yang pada laporan, akhirnya mereka mampir melipir ke Stuja di Cipete, menikmati kolaborasi kopi kita. Karena selain tumbler, sebenarnya kita tuh jualannya minumannya. Tapi entah kenapa tumblernya yang banyak ditunggu dan dinanti. Jadi thank you sekali lagi sekalian pengumuman kalau geng duet di Jakarta atau di Bali di Kerobokan mampir ke Stuja, nikmati minuman kolaborasi kita dengan Stuja. Ada 3, ada Osmanthus Latte, Osmanthus Tea, Strawberry Elderberry. Kemarin ada geng duet yang ngeborong 14 gelas Osmanthus Latte. So, I hope you enjoy the drinks gitu ya. Minimal, kita kayak Oprah loh, Say. Oprah kolaborasinya sama Lululemon. Kagak. Oprah kolaborasi minuman juga sama toko kopi es. Toko kopi es. Oh. Di Chicago. Oh iya. Ya. Oh, Oprah kolaborasi sama Lululemon. Juga. Ada yang nanya, Mak Cuaca kapan hadir lagi? Mak ini maksudnya. Iya, happy day, seri weather. Pingin. Masih pingin. Benar. Adek gue juga pengen. Pengen ini. Bukan Stuja, bukan punya kita. Ya, tapi kalau mau dianggap punya kita nggak apa-apa. Yang penting pada beli ya. bingung Mas gue gimana ya, coba bantu gue gimana coba. Enggak Stuja bukan punya kita, tapi kita kolaborasi sama Stuja bikin minumannya ada 1 Osmanthus Latte, terus kemudian Osmanthus Tea sama Strawberry Elderberry Coffee, ya gitu ya, bener ya? Iya. Benar. Adanya Stujanya di Stuja Cipete sama Stuja SCBD dan Stuja Kerobokan di Bali, gitu. Punya kita bukan, tapi kita kenal sama yang punya, gitu ya. Bukan punya kita, tapi tolong dibeli kolaborasinya, gitu. Iya. kita mah bagian yang kenal sama yang punya doang. Punya mah kagak, kita mah kagak. Ya, bukan punya kita, bukan. Nanti Mak ini juga akan siap lagi produksi, sabar ya sayang ya. Ingat, kita bikin art, jadi pelan-pelan. Mak Weather juga bentar lagi akan hadir pengumumannya. Tapi kayaknya masih Q3 ini. Tuh, sekarang Q berapa? Kita baru masuk Q2. Tuh, QQ. Oke ya, jam 8 saya harus jalan. Makasih semua. Jangan lupa bawa payung yang di Jakarta. Bye-bye.